Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang ini ada di dekat lokasi yaitu Gunung Surawiti. Itu ada sebuah bukit yang letaknya di sana itu adalah yang nanti akan saya datangi, yaitu Gunung Surawiti, di mana Empu Supo ada di sana. Apakah itu makamnya atau apakah itu makomnya, apakah itu makam jasadnya atau petilasannya, maka nanti kita akan membuktikan ke sana. Oke, saya akan menuju ke sana. Nah pemirsa, saya ini ada di belakang Gunung Surawiti. Ini kira-kira jaraknya kalau dari sini sekitar 1 kilo ya. Sehingga nanti kita akan berjalan dari jalan raya yang menuju ke selatan, kemudian nanti kita mesti belok ke kanan. Nah seperti ini di sekitar di belakang ini, di belakang gunung. Lebih tepatnya adalah pegunungan ya, atau bukit atau gumuk gitu. Ya nanti saya akan bersama ini. Di depan saya ini ada tulisan welcome wisata Bukit Surawiti. Nah ini ada sebuah pertigaan. Ini ada pertigaan ke kiri menuju Pantura, kemudian kalau arah ke kanan ini sampai ke jurusan Dukun ya, nanti mentok, kemudian kalau ke kanan itu jurusan ke Petiyin, sedangkan kalau mentok ke kiri kemudian bisa sampai ke jurusan Dukun. Welcome wisata Bukit Surawiti. Jadi nanti kita akan menuju ke sana, ke arah barat sana. Oke, kita nanti akan ke sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya ini sudah ada di depan Balai Desa Surawiti. Oleh sebab itu sudah dekat kita untuk menuju lokasi. Setelah kita tadi berjalan dari arah timur kira-kira 500 meter ya, kemudian di sini ada balai desa. Ini balai desanya. Kemudian nanti kita akan jalan ke sana, ada pertigaan. Nah ini ada tulisan wisata Bukit Surawiti. Kemudian ini ada panah menuju petilasan. Jadi nanti kita menuju ke sana. Oke, kita akan pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini sudah mulai masuk ke lokasi. Jadi ini adalah jalan naik menuju lokasi yang kita tuju, yaitu Bukit Surawiti. Di depan sana ada jalan menanjak ya. Ini kelihatan bukit-bukitnya yang sudah kelihatan karena kita ini sudah mau menuju ke atas. Di sini ada jalan naik ke atas menuju ke lokasi. Ini merupakan pintu untuk bisa masuk ke atas. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah naik. Ini merupakan sebuah apa ya, kemiringannya ini lebih dari 30 derajat ini ya. Ini saya tadi naik dengan sepeda motor dari sana. Kemudian nanti harus melewati ini. Nah ini berbelok lagi ke sana, kemudian nanti berbelok lagi menuju ke sana.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, ini bisa enggak ini untuk menaiki sepeda motor seperti ini. Nah, nanti saya akan naik sepeda motor sampai di sini. Nah, ini kita sudah ada di tepi-tepi. Ini. Nah, ini. Nah, ini nanti kita naik ke sini. Kemudian naik ke sana. Ya, kita coba pelan-pelan. Oke. Pemirsa, alhamdulillah saya berhasil untuk naik ke atas. Sehingga sekarang ini saya sudah ada di tikungan tajam dan bisa berhasil melewati sampai ke atas. Nah, ini yang keempat ini adalah Gua Langsi yang letaknya di utara. Kemudian yang ke-6 adalah makam Mbah Supo. Makam Mbah Supo berarti ada di sebelah selatan dari makam Sunan Kalijaga. Ini nomor 5 ini. Kemudian yang ke-6 di sini adalah Gua Macan dan yang ke-7 adalah Gua Lumbung. Oke, kita mencoba untuk melanjutkan sampai nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, di belakang saya ini adalah makam dari RB Mentaram. RB itu adalah Raden Bagus. Jadi Raden Bagus Mentaram. Ini merupakan sebelum kita masuk ke lokasi yang lain, maka ini adalah dilewati, yaitu makam dari Raden Bagus Mentaram. Kita mencoba untuk mendekat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah ada di depan lokasi, yaitu tertulis makam Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu pintunya sudah kelihatan, gapura pintu masuknya yang berwarna hijau itu. Oleh sebab itu kita nanti akan ke sana. Nah, sekarang saya berjalan menuju ke lokasi sana. Tempatnya sangat rindang karena di sini banyak pohon-pohonan. Ini ada pohon besar, ini berputar, semuanya pohon-pohonan. Kemudian ini adalah makamnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada gambar. Di sini bertuliskan wisata Bukit Surawiti. Kemudian di sini ada tulisan makam Sunan Kalijaga.
dituliskan Sunan Kalijaga yang bernama Raden Said adalah putra dari Temenggung Wilwatikta, Bupati Tuban. Pada masa pengembaraannya beliau sudah mengenal daerah Surawiti dan sekitarnya, sampai bertemulah dengan seorang bernama Sunan Bonang yang pada akhirnya menjadi guru Raden Said. Atas perintah Sunan Bonang, Raden Said menjadikan Bukit Surawiti sebagai tempat mengatur strategi dakwah bagi masa kewaliannya. Sampai saat ini penduduk Surawiti dan sebagian ahli sejarah serta para laku spiritual meyakini bahwa Sunan Kalijaga dimakamkan di Surawiti. Kemudian ini berikutnya adalah makam Empu Supo. Makam Empu Supo. Empu Supo adalah salah seorang yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit. Beliau memiliki ilmu pemerintahan dan kesaktian kanuragan yang tinggi. Pada suatu saat Empu Supo bertemu dengan Sunan Kalijaga dan tertarik dengan ajaran agama Islam. Keduanya menjadi persahabatan yang berakhir dengan ikatan kekeluargaan dengan menikahi adik Sunan Kalijaga. Setelah bersahabat dengan Empu Supo, Sunan Kalijaga mendapatkan banyak informasi dan strategi perang kerajaan Majapahit yang meliputi kekuatan dan kelemahan sampai akhir hayat Empu Supo dimakamkan di Surawiti. Kemudian di sini ada makam Mbah Sloko. Makam Mbah Sloko adalah penduduk asli Surawiti. Penduduk asli Surawiti yang diamanai Sunan Kalijaga untuk mengemban amanah di bidang kemasyarakatan, adat istiadat, budaya, dan agama. Mbah Sloko dimakamkan di komplek makam Sunan Kalijaga. Kemudian di bagian di bawah tulisan makam Sunan Kalijaga ini, di bawahnya ada makam Raden Bagus Mentaram. Siapa Raden Bagus Mentaram? Raden Bagus Mentaram adalah seorang bangsawan dari kerajaan Mataram Islam yang memiliki kekayaan berlimpah dan dermawan terhadap kepentingan perjuangan. Beliau menjadi salah satu sahabat Sunan Kalijaga, kemudian memeluk agama Islam dan menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan dakwah Islam, khususnya pendirian kerajaan Islam Demak Bintoro. Sampai akhir hayat Raden Bagus Mentaram dimakamkan di Surawiti. Kemudian di sini ada Gua Langse. Gua Langse di sini adalah gua tempat pertapaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Gua ini terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama digunakan untuk tempat sidang para wali membahas strategi dakwah Islam. Ruang kedua disebut juga Gua Pelok, adalah tempat peristirahatan Sunan Kalijaga. Ruang ketiga adalah tempat beliau bertapa. Ruang ketiga ini terdapat batu-batu, tempat duduk dan air tetes untuk bersuci Sunan Kalijaga. Di depan saya ini sudah ada gapura. Oleh sebab itu saya akan masuk ke sana. Ini sandalnya kita lepas. Nah, ini sepatunya kita lepas. Jadi saya sudah tidak bersepatu. Kemudian ini ada kita masuk undak-undakan. Nah, ini kita sudah ada di dalam. Kemudian itu ada makam Mbah Wongso. Kemudian ini Mbah Sloko, yaitu tokoh lokal. Ini makam Mbah Singowongso, yaitu orang kepercayaan yang memiliki binatang peliharaan macan putih. Oke. Kemudian nanti kita masuk ke sana. Nanti kita lanjutkan ya.
Pemirsa, saya akan menuju lokasi ke makam Empu Supo, putra Temenggung Majapahit, Empu Supandrio, santri Sunan Kalijogo, suami Dewi Roso Wulan, adik Sunan Kalijogo. Oke, ini jalannya menuju ke sana. Kita akan ini di sekitar kanan kiri batu-batunya besar-besar. Ini agak besar-besar. Ini di hadapan ada batu besar. Di sini ada makam. Di sana juga ada tempat untuk peristirahatan kalau naik ke sana. Ini kita menuju ke makam Mbah Supo. Ini turun lagi. Nah, di hadapan ini sudah ada. Alhamdulillah, kita sudah sampai di depan makam Mbah Supo. Di sini ada tulisannya, Ki Supo Mandrangi Empu Linuwih kasenggakaken ing aluhur dening Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit, dados pangeran ing sedayu lenggahipun 100 jung ing salajengipun asma Pangeran Sedayu. Nah, ini pintunya. Nanti kita mencoba untuk masuk. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di dalam ruangan makam Mbah Supo. Sebab itu saya akan berdoa untuk mendoakan panjenengan Mbah Supo. Pemirsa dimanapun Anda berada, situasi dan kondisinya di tempat ini sangat sejuk, enak. Kemudian dikelilingi dengan pohon-pohon dan juga dikelilingi oleh batu-batu sehingga sangat indah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah ada di depan Gua Langse. Ini Gua Langse. Di sini sudah tertulis Gua Langse. Bagi pengunjung yang masuk gua, baca petunjuk dan isi kotak terlebih dahulu, jagalah kebersihan. Kemudian ini petunjuknya, petunjuk tata tertib. Gua Langse adalah rumah Sunan Kalijogo. Yang kedua, Gua Langse ada 3 ruangan. 1 ruang serambi,
ruang pertemuan, 2 ruang tahanan atau tempat semedi, ruang kamar tidur Gua Pelok. Di dalam Gua Langse ada air tetes yang sangat ajaib. Gua Langse adalah tempat sakral, banyak kejadian di luar akal manusia. Maka bagi pengunjung yang masuk Gua Langse diharap menjaga kebersihan, ketertiban, dan kesopanan, tidak melakukan hal-hal yang dianggap aib. Bagi wanita haid sebaiknya tidak masuk gua. Yang kelima, sebelum masuk Gua Langse, pengunjung diwajibkan mengisi kotak sedikitnya Rp1.000 tiap orang untuk menghasilkan kemudahan tiap-tiap orang untuk menghasilkan kemudahan Anda masuk Gua Langse. Terima kasih. Tuh pemirsa, jadi mengisi kas itu semata-mata hanya untuk sebagai penjagaan katanya. Oke, kita akan masuk. Ini kembalinya. Ini naik ini ya, dari batu ke batu. Sudah sampai di atas. Setelah menuruni tangga ini, ngos-ngosan ini. Oke, saya akan kembali ke makamnya Mbah Supo. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya tadi setelah masuk ke dalam gua, waduh cukup perkoso dari wong Jawa, karena guanya turun berbelok-belok, kemudian ada yang masuk ke dalam. Kalau yang dalam itu yang pakai tangga itu saya tidak berani karena terlalu dalam, sehingga saya cukup sampai di atas tangga itu, kemudian saya kembali. Oke, sekarang saya mau tanya pada bapak yang menunggu di sekitar gua sini. Assalamualaikum Bapak. Pak, kulo tepangaken kulo Pak Tri saking Lamongan. Jenengan sinten Pak? Suwandi. Oh Pak Suwandi. Alhamdulillah kulo sampun mlebet Pak ten guwa nih. Ten Gua Langse nggih Pak. Pak niku kinten wonten guwa niku sejak kapan Pak? Anu Pak nggih, terus mbak-mbakne pun anu Pun dangu ngoten Pak. Niku cara wong ngoten menawi rumiyin niku kan sanjange panggenane tapa Mbah Sunan Kalijaga ngoten niku. Nggih. Telapakane Mbah Sunan Kalijaga. Dados mriki niki hawane kados ngeten saene Pak. Pemandangane kados ngeten saene. Jenengan sejak kapan Pak ten mriki? Oke, ajenge setahun, Pak. Ajenge setahun. Nggih. Loh, asline jenengan pundi? Kula asline kampung Sinisor, parkiran, Gampeng. Oh, parkiran. Nggih, Gampeng. Termasuk desa Surawiti iki. Nggih, wong sak kelurahan. Sak kelurahan ngoten Pak nggih. Kok 16 tahun to, Pak? Nggih. Kula waktu dikengken niku asale rumbu Pak dadi purun kok resik. Oh, ngoten. Kok resik mboten Bu. Istilah niku diniati ibadah ngoten nggih Pak nggih. Ngramut. Nggih, muga-muga tiang-tiang ingkang kunjung mriki dados senenge ngoten Pak nggih. Nek nyenengaken tiang kan berarti angsal ganjaran ngoten. Nggih. Nggih, mugi-mugi Bapak tansah sehat ngoten Pak nggih. Amin. Amin. Kula nyuwun pamit Pak. Nggih. Nggih matur nuwun Kang Kathah Pak. Kula sampun dipun tampi kali kanthi sae. Nggih, assalamualaikum. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ini berada di sebelah timur. Di sebelah timur dari makam, yaitu petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ada jalan yang menuju ke arah tebing. Ini adalah tebingnya, dan kemudian daerah di sekitarnya pemandangannya indah. Nah ini saya ada di tebing ya, ini tebing, di tebing jurang ini.
Nah, ini kemudian kalau kita lihat dari jauh, itu ada rumah-rumah penduduk. Di sana ada Gunung Kapur, dan jauh di sana ada laut. Ada laut. Kemudian jauh di sana di sebelah selatan, ini rupa-rupanya Tegalan ya, ini Tegalan, dan di sana ada pohon-pohon jati yang karena musim kemarau di sini sehingga kelihatan kering ya. Nih. Kemudian ini di tebing-tebing ini batu-batunya besar-besar seperti ini. Oke, setelah ini kita akan pulang. Nih, di sana Gunungan Kapur. Ini saya ada di tebing ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gilang Putra. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di sebuah lokasi, yaitu makam Empu Supo Mantra. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu, bahwa Empu Supo yang sudah mendapatkan hadiah, yaitu berupa seorang wanita cantik, yaitu Roro Sugiyah, adik dari Prabu Cium Lautan, yaitu Manco Negoro Blambangan. Maka tentu panjenenganipun Empu Supo kemudian melangsungkan pernikahan dan menunggu proses di mana orang Jawa harus mentaati adat istiadatnya, yaitu harus menunggu paling sedikit 36 hari baru bisa boyong menuju ke Sedayu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sudah memenuhi persyaratan untuk boyongan ke Sedayu, maka pergilah Empu Supo dan istrinya Roro Sugiyah untuk menuju ke Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di Sedayu, kemudian dengan sekarang sudah memiliki pangkat dan kedudukan, yaitu sebagai seorang pimpinan wilayah. Oleh sebab itu, Empu Supo bersama istrinya juga melakukan penataan masyarakat yang ada di sana, karena di sana adalah masyarakat nelayan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah beberapa tahun kemudian, maka Empu Supo dan Roro Sugiyah ini dikaruniai oleh seorang putra, yaitu Raden Tundung. Kemudian setelah Raden Tundung ini sudah bisa diajak untuk pergi, maka pergilah Empu Supo bersama dengan istri dan juga bersama dengan anaknya untuk pergi ke Blambangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di Blambangan dimanfaatkan untuk bersilaturahim dengan keluarga,
Dan juga tidak lupa yaitu bersilaturahim di Empu Belambangan. Dan yang paling penting lagi adalah Empu Supo mengambil pusaka yang dulu disimpan di belakang rumah Empu Belambangan, yaitu ada di sebuah kali, kemudian ditaruh di bawah batu. Dan ternyata alhamdulillah pusaka itu masih ada. Dan dengan selamat akhirnya pusaka itu dibawa pulang sampai ke Sedayu bersama dengan keluarga. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu maka Empu Supo ditemui oleh orang tuanya yaitu Supandrio, Empu Supandrio. Kemudian disampaikan maksudnya sejak dulu bahwa Sengkelat itu sudah dipilih oleh Kanjeng Prabu Beri Kertabumi untuk dijadikan pusaka kerajaan. Oleh sebab itu Empu Supo bersama dengan orang tuanya yaitu Empu Supo Supandrio diantarkanlah pusaka itu bersama-sama, kemudian diterima dengan baik oleh kerajaan, dan oleh kerajaan Empu Supo yang memiliki jasa karena dahulunya yaitu bisa menyingkirkan pagebluk dari pusaka ini. Oleh sebab itu atas jasa-jasanya Empu Supo dan sekarang pusakanya bisa dipakai sebagai pusaka kerajaan. Oleh sebab itu Empu Supo diberi tanah perdikan yaitu di Sedayu. Kemudian oleh raja maka diberikan gelar yaitu pangeran. Jadi Empu Supo sekarang sudah mendapatkan gelar baru yaitu Pangeran Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, pangeran di sini artinya adalah pangengeran. Pangengeran di sini identik dengan sesepuh. Jadi kalau sebelumnya ada Ki Ageng Pemanahan, ada Ki Ageng, maka Ki Ageng itu kedudukannya hampir sama dengan pangeran yaitu pangengeran. Oleh sebab itu sekarang Empu Supo sudah mendapatkan gelar Pangeran Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Empu Supo juga dikaruniai putra lagi yaitu bernama Raden Setro. Sehingga dari istri Roro Sugiyah ini Empu Supo dikaruniai 2 orang anak yaitu Raden Tundung dan Raden Setro. Dan 2 orang anak ini nanti akan menurunkan empu-empu yang mumpuni sampai zaman Mataram, sampai zaman Surakarta. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan istrinya yang pertama, yaitu Rasa Wulan. Di dalam keterangan tidak ada yang menjelaskan bahwa Rasa Wulan itu ada di mana, tetapi menurut perkiraan saya bahwa Rasa Wulan itu tidak ada di Sedayu. Jadi Rasa Wulan ada di Tuban. Kemudian berdasarkan catatan-catatan yang saya hubung-hubungkan, maka setelah Adipati Tuban ini lengser, kemudian putra dari Rasa Wulan bersama dengan Empu Supo yaitu melahirkan seorang anak. Namanya adalah Joko Suro. Nah, Joko Suro ini nanti kemudian diberikan sebuah wilayah. Wilayahnya adalah di sebelah barat yaitu di Jenu. Nah, oleh sebab itu nanti di sana dia bergelar Adipati Jenu. Adipati Jenu atau Joko Suro. Jadi sehingga kebiasaannya walaupun masih sudah menjadi seorang adipati, tetapi karena beliaunya ini mempunyai darah empu, walaupun tidak ada yang mengajari,
Maka akhirnya Joko Suro ini belajar secara otodidak, kemudian bertapa di dalam air, sehingga nanti ceritanya Empu Joko Suro ini akhirnya berhasil menciptakan pusaka-pusaka yang hebat. Salah satu di antaranya adalah pusaka keris Wedang Segoro. Nah, ini merupakan hasil karya dari Empu Joko Suro atau Empu Adipati Jenu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini apa yang saya ceritakan, dan ini merupakan final dari cerita saya tentang Empu Supo dan keris Sengklat. Dan akhirnya Empu Supo dia hadiah tanah Berdikan oleh Kerajaan Mojopahit dan dikukuhkan menjadi seorang pangeran, yaitu Pangengeran yang ada di Sedayu, dan menjadi sesepuh yang ada di Sedayu. Sehingga tetap bahwa yang mengukuhkan Perdikan Sedayu adalah Kerajaan Mojopahit. Terus bagaimana tentang Prabu Ciung Lautan? Apakah dia mendapatkan pidono atau mendapatkan hukuman? Tentu saja, karena dia melakukan kesalahan, maka Prabu Ciung Lautan, yaitu pimpinan Monconegoro Belambangan, dia mendapatkan pidono atau hukuman. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tunggu cerita-cerita yang lain. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.